Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara semua. Nah, pada minggu Natal ini kita akan berbincang-bincang tentang apa yang merupakan makna Natal dan sikap hati kita untuk merayakan Kristus yang telah lahir pada hari Natal ini. Bersama-sama dengan rekan-rekan saya, saudara akan diberkati melalui pembicaraan ini. Selamat menyaksikan. Do you remember me? I sat upon your knee. I wrote to you with childhood fantasy. Well, I'm a grown up now. Can you still help somehow? I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for the world in need. No more lives torn apart, then life will never start, and time will heal our hearts, and every man will have a friend, then right will always win, and love will never end. Ooh, this is my grown-up Christmas list. What is this illusion called? The innocence of you. Maybe I am all the blind belief. Can we ever find the truth? Not for myself, but for the world. There'll be no more lives torn apart, then life will never start, and time will heal our hearts. Every man will have a friend, then right will always win, and life will never end. Ooh, this is my grown-up Christmas list. This is my only lifelong wish. This is my grown-up Christmas list. Oke. Salam jumpa pemirsa yang terkasih, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di Pekan Natal yang penuh berkat ini. Pada edisi Natal yang spesial kali ini, kami akan membahas seputar ritual, tradisi, dan pengalaman Natal. Bersama dengan saya, Evelyn Indriani, dan rekan di sebelah kiri saya Joko. dan rekan di sebelah kanan saya. Saya Ari Aswin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, setiap perayaan Natal yang kita lakukan pasti membekaskan kesan tersendiri bagi setiap kita. Nah, dalam kesempatan ini kami akan memperbincangkan hal tersebut. Ari, mungkin Anda punya pengalaman secara khusus yang paling berkesan berkaitan dengan Natal. Baiklah,
mengingat pengalaman khusus nih, saya punya pengalaman yang sangat berkesan sekali tentang Natal. Ya. Itu kejadiannya adalah di tahun 2005. Ketika itu saya sedang merasa sangat down sekali, sedang merasa sangat kebingungan sekali. Ya. Tapi ketika pada saat malam Natal itu, ada seorang hamba Tuhan yang memberikan saya sebuah potongan ayat. Dan ayatnya adalah Yeremia 29 ayat 11. Yang berkata demikian, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai dirimu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan sejak saat itu saya sudah mulai memutuskan untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan, untuk sungguh-sungguh tidak setengah-setengah lagi dalam ikut Tuhan. Dan disitulah saya memberikan hidup saya untuk Tuhan sepenuhnya. Waktu itu masih remaja mungkin ya, Ria? Iya, waktu itu masih remaja, masih labil mungkin ya. Iya. Sekarang juga remaja apa gitu. Remaja ya, betul sekali. Pengennya sih begitu. Bagaimana dengan Evelyn pengalamannya? Kalau saya pengalaman Natal paling berkesan itu tahun lalu. Tahun lalu. Ya, jadi sebetulnya dari kecil pastinya setiap Natal menyenangkan dan berkesan ya. Kayaknya kalau udah bulan Desember, hawa Natal tuh membawa kehangatan gitu ya, hadiah, pohon Natal. Waktu lihat ke mall ada pohon Natal, kita seneng banget. Tapi pengalaman saya tahun lalu itu, saya pengen bikin satu event Natal gitu di tempat saya bekerja, dan saya pengen satu event Natal yang besar sekali gitu ya, yang mengundang banyak sekali orang dan butuh banyak dana kan pastinya. Lalu saya memperjuangkan karena saya pikir kemeriahan Natal ini pasti orang akan seneng begitu. Tapi ada satu atasan saya, memang dia sungguh-sungguh sudah ikut Tuhan gitu ya, dia kasih masukan ke saya, sederhana memang tapi yang menyadarkan saya. Dia katakan bahwa untuk apa kemeriahan yang luar biasa tapi kita tidak merendahkan hati untuk Yesus di hari Natal. Kadang-kadang kita terlalu sibuk ya di hari Natal, siapkan kue, siapkan dekorasi, siapkan drama, tapi kita lupa siapa yang lahir di hari itu. Gitu. Itu pengalaman Natal saya, rekan Lebih Joko. ke esensi Natal itu sendiri ya. Betul. Itu yang saya dapat waktu tahun lalu dan ya jadi satu berkat lah buat saya. Ya. Saya pribadi mungkin juga punya pengalaman yang hampir sama, yang sangat berkesan. Ini beberapa tahun yang lalu waktu saya merayakan Natal di desa, di sebuah desa di tempat saya melayani pada waktu itu. Memang nuansanya sangat jauh berbeda. Orang bisa merayakan Natal di kota dengan pergi ke mall, dengan suasana yang begitu meriah. Tapi tentu kalau kita melakukan hal itu di desa, masalahnya bisa jadi lain. Kita tidak menemukan pohon Natal dengan hiasan yang meriah seperti ketika kita menemukannya di mall misalnya. Kita hanya menemukan pohon cemara yang sederhana, lalu dengan kapas dihias. Orang-orang yang datang untuk beribadah, ibadah Natal itu juga orang-orang yang sederhana. Bahkan mereka tidak bersepatu, lantai gerejanya juga masih dari tanah. Jadi ketika mengalami hal itu, saya jadi ingat peristiwa Natal yang pertama, di mana Yesus lahir dengan situasi dan kondisi yang barangkali tidak jauh berbeda dengan sebuah kesederhanaan. Jadi itu yang paling membekas dalam kehidupan saya ketika merayakan Natal beberapa tahun yang lalu waktu saya masih kuliah dan kemudian melayani di sebuah gereja di kampung itu. Kalau di kampung suasana kekeluargaannya itu lebih hangat dibanding di kota yang mungkin dengan glamor, dengan cahaya yang luar biasa, perayaan-perayaan yang mewah-mewah seperti itu. Tapi di kampung lebih sederhana dan lebih mendapatkan suasana itu sendiri, kehangatan dari Natal itu sendiri. Kita masing-masing membawa makanan yang sudah diumumkan beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya. Kemudian kita datang sama-sama dengan makanan sederhana ala desa, ala kampung. Tetapi ketika kita menikmati itu bersama-sama ada kehangatan seperti yang Ari bilang tadi. Luar biasa, saya rindu sekali tuh suatu suasana saat, seperti itu. Tahun depan mungkin atau tahun ini kita punya waktu khusus untuk hal itu. Ngomong-ngomong tentang Natal, kita juga tidak bisa terlepas dari tanggal 25 Desember sebagai sebuah kesepakatan secara internasional yang sudah dilakukan sepanjang abad gitu ya, bahwa Natal itu 25 Desember. Kalau Ari sendiri gimana? Terpengaruh dengan tanggal itu nggak? Kalau bagi saya secara pribadi,
saya sangat terpengaruh dengan tanggal 25 Desember. Karena itu tadi, saya dari kecil, dari saya lahir, sudah disepakati mungkin memang secara internasional bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi saya pernah membaca di sebuah artikel bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan dan tidak ada juga sebuah tulisan yang menunjukkan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Karena dari yang saya baca, sekitar tahun 330 Masehi, perayaan di tanggal 25 Desember itu adalah suatu perayaan yang biasa dilakukan oleh umat non-Kristen. Umat non-Kristen dan mereka menyiapkan makanan-makanan yang spesial pada hari itu. Mereka mengadakan acara bertukar kado pada hari itu, dan kira-kira di situ dikatakan pada tahun 1800-an mereka mulai mendekor suasana Natal itu dengan hiasan yang bernuansa hijau, mulai ada pohon cemara. Dan setelah tahun 1900-an, acara Natal itu tidak terlepas dari yang namanya bisnis. Karena banyak orang menghasilkan banyak uang melalui perayaan Natal. Bukankah begitu? Ya. Jadi semua hal bisa diuangkan dalam betul hal sekali, ini. betul sekali. Jadi suasana Natal akhir-akhir ini tidak terlepas dari yang namanya komersialisasi berbau bisnis dan keuangan. Jadi kita sudah sedikit pudar suasana atau esensi dari Natal itu sendiri, di mana yang seperti rekan Joko tadi bilang, mungkin sudah besar, bukan kecil, tapi pergeseran itu mungkin udah jauh gitu. Betul sekali, betul sekali, sudah jauh sekali. Yang seperti rekan Joko tadi bilang kan, bahwa Tuhan Yesus sendiri lahir dengan keadaan dan suasana kesederhanaan yang luar biasa. Bagaimana dengan afdol nggak sih sebenarnya merayakan Natal di luar tanggal 25, misalnya udah lewat ke Januari atau mungkin di awal-awal Desember gitu, kira-kira gimana? Menurut saya mungkin kalau kita merayakan Natal di awal Desember atau setelah melalui Natal, sebetulnya oke saja, karena kan kembali ke tadi, sebetulnya tidak pernah ada tanggal yang menunjukkan 25 Desember itu hari kelahiran Yesus Kristus. Tapi menurut saya memang ada baiknya kalau kita merayakan Natal itu di 24-25 itu ya, sebagai kesepakatan internasional katanya ya. Karena di hari itu kita bisa mengambil satu makna, misalnya waktu mempersiapkan kehangatannya, makan malamnya, kebersamaannya begitu, dan mungkin waktu ke gereja jangan lupa untuk firman Tuhannya juga kita ambil esensinya itu. Jadi nggak cuma hura-hura aja. Ya, gitu. jadi artinya yang paling penting bukan terletak pada tanggalnya, bukan pada waktunya, tetapi yang lebih esensial adalah kebersamaan, lalu kerinduan kita kepada firman Tuhan, persekutuan kita di dalam keluarga, itu yang jauh lebih penting. Ya, rekan Ari dan Evelyn, saya pernah baca satu artikel tentang perayaan Natal di berbagai negara ya, salah satunya Jepang misalnya. Di negara yang hanya 1% penduduknya beragama Kristen, itu perayaan Natal bisa jauh lebih meriah dari negara-negara yang mayoritas Kristen misalnya. Atau mungkin juga di Singapura yang sudah mulai perayaan Natal dengan memasang ornamen atau hiasan di sepanjang jalan di orchard misalnya. Nah, kemeriahan itulah yang kadang-kadang memang ditampilkan di dalam setiap perayaan Natal. Nah, bagaimana pendapat kalian dengan hal ini? Menurut saya yang utama itu kemeriahan itu harus membawa kita untuk ingat ya esensinya tetap kasih Tuhan dan keajaiban Tuhan di hari Natal. Dan yang kedua buat saya satu hal yang ajaib dan luar biasa bahwa kemeriahan Natal bisa membawa orang-orang di seluruh dunia itu find out gitu ya, pengen tahu dan menyebutkan bahwa hari itu hari kelahiran Yesus Kristus. Tuhan kita yang memang ajaib, besar dan meriah gitu. Betul sekali. Kalau bagi saya sih, banyak orang juga melihat di film-film mungkin, banyak film-film Natal yang membuat image atau kesan Natal itu glamor dan mewah gitu. Tapi sesungguhnya betul sekali apa yang dikatakan sama Evelyn. Jadi kita harus kembali lagi ke esensinya, ke suasana Natal yang hangat, kebersamaan, kekeluargaan. Ketika kebersamaan itu kita bangun, di sana kita bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi. Di situ akan kita bisa rasakan yang namanya keajaiban Natal. Iya. Bagaimana keajaiban?
Kenapa keajaiban? Karena saya percaya ketika keluarga bahkan umat Kristen di seluruh dunia yang sungguh-sungguh berdoa, itu akan merasakan yang namanya keajaiban. Mungkin mereka akan mengalami terobosan dalam kehidupannya. Dan disitulah letak keajaiban Natal itu terjadi. Betul, memang pada dasarnya kita tidak bisa memutar kembali jarum jam sejarah. Kita tidak perlu kembali ke masa lalu dengan merayakan Natal sederhana. Dan ini adalah sebuah produk sejarah yang memang harus kita sikapi sebagai orang percaya. Tapi bagaimanapun, dalam kondisi apapun, kapanpun kita merayakan Natal, kita harus selalu kembali ke esensi, kita harus kembali ke dasar pemahaman kita tentang keajaiban Yesus Kristus yang lahir di hari Natal itu. Entah tanggal berapa, entah di mana tempatnya dan sebagainya, yang jelas kita meyakini bahwa Yesus sudah lahir sebagai bukan saja bayi yang lucu, yang kecil, yang ajaib, tapi kemudian bertumbuh menjadi besar, lalu kemudian menyatakan diri sebagai Mesias dan menjadi juru selamat bagi setiap kita. Dan mungkin rekan Joko, kalau kita mengalami kasih Tuhan, pastinya kita juga akan mengalami keajaiban kasih Tuhan itu ya di hari Natal ya. Kalau kita cuma meriah-meriah, sayang sekali keajaiban kasih Tuhan nggak masuk ke dalam hidup keluarga kita ya. Betul sekali. Baiklah pemirsa yang dikasihi Tuhan, kami bertiga secara khusus berdoa agar pemirsa di rumah bisa merasakan dan mengalami keajaiban pada Natal kita kali ini. Dan berikut kita akan mendengarkan pesan-pesan Natal yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Selamat menyaksikan. Pemirsa sekalian, kita sudah mendengar perbincangan mengenai beragam hal yang berkaitan dengan Natal, makna Natal, dan sikap kita untuk merayakan kasih Kristus Sang Raja yang telah datang pada hari Natal. Fokus kita bukan pada lagunya, bukan pada pohon cemaraknya, bukan pada kadonya, bukan pada bajunya, tetapi pada pribadi Yesus. Itu yang membuat Natal menjadi benar-benar berarti. Karena Yesus itu ajaib. Dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Salah satu julukan bagi Yesus adalah wonderful, ajaib. Kenapa ajaib? Yang pertama karena kelahirannya ajaib. Saudara, semua manusia punya ayah dan ibu. Tetapi hanya Yesus yang lahir dikandung oleh Roh Kudus, Roh Allah, melalui perawan Maria yang dia pinjam rahimnya untuk melahirkan Yesus ke dalam dunia. Nah, kita tahu bahwa kelahirannya sudah dinubuatkan, sudah diramalkan oleh Nabi Yesaya lebih kurang 700 tahun sebelumnya. Bahkan Nabi Mika menyebutkan tempatnya itu adalah di Bethlehem. Dan ketika dia lahir, kelahirannya diberitakan oleh para malaikat kepada para gembala yang ada. Manusia yang berasal dari Adam, semua dari debu tanah. Tapi hanya Yesus yang turun dari sorga. Dia berasal dari Allah karena dia adalah Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Kelahirannya ajaib. Yang kedua, karakternya ajaib. Dalam Lukas 1 ayat 35, anak yang dilahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Kenapa dia disebut kudus? Karena dia tidak pernah berbuat dosa. Saudara perhatikan di dalam Alkitab, dia tidak pernah minta ampun dosa. Tetapi dia mengampuni orang berdosa yang bersalah. Bahkan Pontius Pilatus yang mengadili dia berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Dan kemudian kita lihat di atas kayu salib, dia malah berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang menjelang ajalnya biasanya minta ampun dosa. Tapi Yesus tidak minta ampun dosa. Dia mengampuni orang-orang yang ada. Karena apa? Dia adalah Sang Juru Selamat, Sang Pengampun dosa itu. Kelahirannya ajaib, karakternya ajaib. Pengajarannya juga ajaib, saudara. Pada waktu dia berusia 12 tahun, dia sudah berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat orang Farisi di Bait Allah. Dan mereka kagum
akan kecerdasan Yesus dan pemahamannya akan firman yang begitu dalam. Khotbah Yesus berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Khotbahnya sangat berkuasa, sederhana, tapi mengubah kehidupan banyak orang. Karena apa? Pengajaran yang ajaib dari Yesus. Berikutnya kita lihat kuasa Yesus ajaib. Dia menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang timpang berjalan. Bahkan dia pernah ambil kuping yang copot dari seorang hamba imam besar yang kupingnya ditebas oleh Petrus. Lalu dia tempelkan begitu saja tanpa lem. Dan bisa nempel, sembuh. Siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan Tuhan? Yesus melakukan mujizat yang ajaib. Dia bisa jalan di atas air. Dia bisa meneduhkan gelombang laut. Bahkan dia bisa membangkitkan orang yang mati. Oh, ajaib, luar biasa. Dia Yesus yang lahir pada hari Natal adalah pribadi yang sangat ajaib. Kematiannya pun ajaib, saudara. Kita tidak tahu di mana kita mati, kapan kita mati, dan bagaimana caranya kita mati. Tapi Yesus tahu dan sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati di Yerusalem. Dia akan mati dengan cara disalib. Dan dia akan mati menjelang Paskah. Karena seperti anak domba, dia harus dikorbankan untuk menghapus dosa seluruh isi dunia ini. Saudara, kematian Yesus adalah kematian yang sangat ajaib. Bukan hanya kematiannya, kebangkitannya juga ajaib. Setelah mati, Yesus dikubur. Kuburnya disegel dengan batu yang besar dan dijaga oleh prajurit Romawi. Sehingga tidak ada orang yang bisa membawa lari mayat Yesus. Tapi pada hari yang ketiga, malaikat menggulingkan batu tersebut. Yesus bangkit. Dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri selama 40 hari. Dan orang-orang percaya kepadanya. Setelah dia menampakkan diri, pada hari ke-40 dia naik ke sorga. Di depan mata semua orang. Ada sekitar 500 orang menyaksikan penampakan Yesus dan kenaikannya ke sorga. Sesuatu yang luar biasa. Tidak ada orang yang bisa naik ke sorga selain daripada Tuhan. Tapi Yesus melakukannya karena dia adalah Allah yang ajaib. Yang rela datang menjelma menjadi manusia. Dan ingat saudara, bukan hanya kematiannya yang ajaib. Bukan hanya kebangkitannya. Kenaikannya ke sorga ajaib. Tapi kedatangannya kembali pun ajaib. Dia akan datang kembali untuk kali kedua. Dalam Kisah 1 ayat 11 dikatakan Yesus ini yang terangkat naik akan turun dengan cara yang sama. Dan kalau dia datang kembali, dia datang bukan sebagai bayi yang lemah. Dia datang sebagai raja, sebagai hakim yang akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita hari ini takut dan gentar kepada Yesus dan berkata, Yesus, jadilah juru selamatku, ampunilah dosaku. Saya percaya Natal ini menjadi Natal yang spesial karena engkau membuka hati bagi sang juru selamat. Dan kalau dia datang kembali, engkau tidak akan binasa, dihukum. Tapi engkau akan mendapatkan keselamatan yang kekal, bahkan bisa memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Maukah saudara membuka hati untuk mengundang Yesus sebagai juru selamatmu pada Natal ini? Kalau mau, taruhlah tanganmu di dada. Biar dia yang ajaib itu masuk ke dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Bagaimana Engkau datang dengan cara yang ajaib. Dan biarlah keajaiban-Mu mengubah hidup kami menjadi baru. Sehingga kami benar-benar merayakan Natal sebagaimana mestinya. Merayakan Kristus yang adalah Raja yang telah datang di dalam hidup ini. Di dalam kehidupan kami supaya kami diselamatkan. Dan biarlah hidup kami selalu dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa pada program yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Kalau ada hal yang saudara mau tanyakan, diskusikan, saudara bisa hubungi kami. Ada para konselor yang bisa saudara hubungi dan kami percaya Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami sepanjang hampir 30 menit ini. Kita sampai di penghujung acara.
Dan kami kru Pelita Hati mengucapkan Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Just be heaven on high. Come on! You're gonna have blessing from Jesus is the reason for the season, yeah. Oh yes, he is. Oh yes, he is, yeah. Jesus is the reason for the season, yeah. Oh yes, he is. Oh yes, he is, yeah. I don't need material things. All I need is the love God brings for me. This holiday, I came to say that Jesus is the only way. Yeah, Jesus is the reason for the season, yeah. Oh yes, he is. Oh, yes, he is. Jesus is the reason for the season, yeah. Oh yes, he is. Oh, yes, he is. People listen up. Say, I don't need any kind of material thing. All we need is the Lord God to bring His holy day. We came to say that Jesus is what the only way. For the season, yeah. Oh, yes, he is. Yeah. Jesus is the reason for the season, yeah. Come on, make some noise. Come on. Put your hands together. Come on. Put your hands together. Come on. Put your hands together. Come on. Yes. He's the reason. One thing you should know, wherever you go. Yeah. He's the reason. And one thing I can say is special. There's one thing you should know, wherever you go. There's one thing I can say on this special day. Come on, put your hands together. 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 Say, who got the praise? We got the praise. And who we gotta praise to? Jesus. Say, who got the praise? We got the praise. Who you gotta praise to? Jesus. Say, who got the praise? We got the praise. And who we gotta praise to?